Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam ini kita mulai, untuk yang membawa handphone, silakan di silent ataupun dimatikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita buka kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 103 ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian nomor 26, Mulia untuk Allah. Pujian nomor 26, Mulia untuk Allah. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib untuk manusia, terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah,
bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tatamu yang kudus sekaligus tata anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggalmu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putramu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16. Kita akan baca secara bertanggapan dan 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berilah tempat untuk kami di dalam jantung kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan kepada kamu telah jantung kami, sehingga kami hidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah jantung telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya dengan kedatangan saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan jantungmu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan jantungmu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah bersukacita, melainkan karena dukacitamu membuat kamu bertobat. Sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan.
tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita itu mengerjakan pada kamu sesuatu yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu jika aku menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata untuk kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih sukacita sebab kamu semua menyergakan jantungnya. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Sama-sama. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Terpujilah untuk saudara-saudari yang telah membaca, mendengarkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya mari kita menyanyikan pujian nomor 106, Beritakanlah di Gunung. Pujian nomor 106, Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Saudara-saudari, selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin. Kita akan membacanya sebanyak 3 kali dan akan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab
Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Saya akan memberi waktu untuk kita coba hafalkan. Mari kita coba menghafalkan tanpa melihat teks di buletin. 3, 2, 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Saya mengingatkan saudara-saudari dapat membawa pulang buletin ini agar kita bisa menghafalkan ayat hafalan ini di rumah masing-masing. Selanjutnya warta gereja. Untuk warta gereja, saudara-saudari dapat melihat yang bertugas minggu depan agar dapat mempersiapkan dirinya. Kita juga doakan untuk gereja kita di 4 tempat, khususnya di Serdam ini, kita agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru agar semakin banyak yang melayani Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dijalankan oleh saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Pujian nomor 108, Hai Mari Berhimpun. Pujian nomor 108, Hai Mari Berhimpun.
saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya putra-putrimu yang uangnya berasal dari orang tua mereka. Supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan, ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Zakaria dengan tema pelayanan manusia dengan emosi dan perasaan yang biasa. Pada hambanya kami persilakan. Saya mengucapkan selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ke-4. Surat 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 4 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mengambil keputusan dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita, sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku gembira selain Dia berduka cita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, janganlah aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi bergembira, sebab aku yakin tentang kamu semua, sukacitaku juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan jantung yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasih-Mu kepada kamu semua. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa sumber hikmat kami semua, kami datang dengan memohon kiranya Engkau memberikan kami hikmat, bijaksana, kemampuan, penerangan, sehingga kami bisa melihat keajaiban-keajaiban firman-Mu, dan kami juga bisa mengerti firman-Mu, bahkan kami bisa bertekad melakukan firman-Mu. Bahkan kami memohon sekali lagi juga Engkau yang menolong hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, sehingga bisa menjelaskan dan semua firman-Mu ini dengan lengkap dan dengan sederhana, sehingga kami semua mengerti dan kami bisa terberkati oleh firman-Mu. Kami sekali lagi mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat kita masuk pasal 2 yang tadi kita sudah baca sampai pasal 7, seperti gembala sidang kita mengatakan ini tentang 25 item tentang pelayanan. Tapi kalau kita melihat dari pasal 2, kata apa yang selalu muncul? Duka cita, duka cita, duka cita. Dan di pasal 7, di bagian yang tadi kita baca, kata apa yang muncul? Duka cita, duka cita, duka cita, sedih, sedih, sedih. Dan
Sebenarnya secara sederhana seperti ini. Pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu seperti pembukaan. Ya, pembukaannya. Karena Rasul Paulus mengatakan, aku mengambil keputusan, aku tidak datang lagi dalam duka cita. Kenapa? Karena aku menulis surat untuk kamu. Dan dia katakan, aku menulis kepadamu dengan hati yang cemas, disesakan, dan mencucurkan air mata, tapi bukan untuk kamu sedih. Dan kita tadi sudah baca di pasal 7 ayat 8. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku. Jadi ngomongin hal yang sama ya. Jadi pasal 2 itu awalnya, pasal 7 itu kesimpulannya. Dan di antara tengah-tengah ini adalah isinya. Jadi konteksnya seperti itu. Makanya ini adalah akhir dari bagian ini. Makanya nanti di pasal 8 sudah dimulai lagi. Saudara-saudara. Sudah sebuah bahasan baru lagi. Makanya kita bisa melihat dari pelayanan Rasul Paulus 25 item. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelayanan manusia dengan emosi dan perasaan biasa. Kenapa? Karena kata duka cita, sukacita, senang, sedih muncul berulang-ulang. Dan ini bagian dari emosi manusia. Rasul Paulus juga manusia. Dia bisa sedih, dia bisa senang, termasuk orang-orang di Korintus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus telah menulis satu surat. Di kalangan teologi yang mengatakan the severe letter, atau surat yang tegas, keras, atau surat yang menyedihkan. Dan itu di antara 1 Korintus dan 2 Korintus. Surat ini tidak ada di tangan kita, tidak masuk dalam kanon Alkitab. Tapi surat ini ada. Dan ini yang dibicarakan. Dan surat ini berisi teguran kepada seorang atau beberapa orang yang bukan hanya telah melakukan dosa keras, dosa besar, tapi juga mungkin melawan otoritas Paulus sebagai rasul. Jadi, di surat itu sangat keras. Saking kerasnya, dia takut, Rasul Paulus secara manusia takut, kalau saya nulis surat ini, kamu pasti sedih. Dan surat ini diberikan kepada Titus, kemudian Titus yang membawa surat ini. Ya, jadi Titus, dan waktu dia tiba di Troas di pasal 2, kita sudah juga bahas sedikit minggu lalu, dia hendak mau ketemu Titus. Sebenarnya niatnya mau ketemu Titus supaya tahu gimana hasil dari surat itu yang sudah dibawakan ke gereja Korintus. Tapi tidak ketemu Titus di Troas. Dan Tuhan membuka pintu, dikatakan kesempatan besar, pintu Injil untuk mereka pergi ke Makedonia. Ya, ke Makedonia. Nah, di Makedonia ini akhirnya kita sudah belajar minggu lalu ketemu dengan Titus. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus senang sekali. Kenapa? Karena dapat laporan dari Titus. Ternyata walaupun suratnya menyedihkan, suratnya keras, ternyata gereja di Korintus bisa menerimanya, bahkan bisa bertobat. Makanya ini disimpulkan di sini. Bagaimana Rasul Paulus darinya duka cita, cemas, takut menjadi sukacita. Dan kita belajar dari sini, kita akan belajar bagaimana melayani dalam pelayanan ini. Kadang-kadang melibatkan emosi, ya, dan perasaan sebagai manusia biasa. Terutama di aspek yang ditegaskan di sini tentang teguran. Saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun ingin ditegur. Ya, kita tidak mau orang tuh nunjukkan kesalahan kita. Sekecil apapun, tidak mau. Nggak ada kan orang yang sengaja melakukan sesuatu supaya orang negur kita. Ya kan? Lalu hal kedua yang berat adalah kita tidak suka menegur orang. Kenapa? Kok kita negur orang, orang bisa tersinggung, orang bisa marah sama kita, orang bisa takut sama kita. Kita enggan menegur orang. Tapi kita akan belajar, ternyata
teguran Rasul Paulus bukan memang membawa duka cita. Ya, dikatakan membawa duka cita. Tapi duka citanya berubah menjadi pertobatan. Dan di sini nanti akan diulang-ulang disebut godly sorrow atau duka cita yang berasal dari Allah. Terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Duka cita atau duka cita ilahi, atau duka cita dari Allah. Seperti itu ya. Nah, kita akan lihat 4 aspek dari bagian ini. Apa saja tentang duka cita yang membawa pertobatan itu. Yang pertama, di ayat 8 sampai 9 kita belajar teguran menghasilkan duka cita yang membawa pertobatan. Di ayat 8 sampai 9 kita baca, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu, kenapa? Laporan dari Titus. Titus kasih tahu, memang surat kamu nih bikin mereka sedih. Dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkan. Memang aku pernah menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat, sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sederhana gitu. Di sini mungkin kita akan bingung sedikit. Kenapa? Dia bilang, aku tidak pernah nyesal menulis surat itu. Memang aku nyesal dikit. Nah, kok kayaknya pelin-pelan ya? Bukan. Maksudnya seperti ini. Waktu Rasul Paulus nulis, seperti yang tadi di pasal 2, dia bilang, saya menulis ini dengan menyucurkan air mata, dengan cemas, dengan takut. Kenapa? Karena kalau saya tulis, ini pasti nyinggung kamu, pasti nyindir kamu, pasti negur dosa kamu. Susah dilakukan. Tapi saya sempat nyesal. Kalau saya nanti ya, malah saya kirim, malah bukannya memperbaiki keadaan, malah menghancurkan keadaan, memperkeruh keadaan. Dia pikir seperti itu, makanya sedikit dia nyesel. Aturan jangan ditulis. Tapi akhirnya dia hanya sebentar aja menyesal. Dia akhirnya tidak sesal. Oh, kenapa? Karena begitu ditulis, ya kamu sedih, kamu berduka cita. Tapi ternyata duka cita itu membuat kamu bertobat. Pelajaran pertama. Pertama, dari segi orang yang menegur. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam Amsal 27 ayat yang ke-6 saya bacakan. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita nih, apalagi hamba-hamba Tuhan, atau guru-guru, pemimpin-pemimpin, gak berani negur orang. Kenapa? Karena takut orang itu tersinggung, nama reputasi saya jelek. Orang akan gak suka sama saya. Kenapa? Kalau saya negur orang, saya nyuruh orang lah tegur orang. Michael, tegur dia karena dia bersalah. Saya nggak mau, saya yang negur. Kalau saya negur, nanti pasti jelek. Kalau dia tersinggung gimana? Kalau dia benci sama saya gimana? Susah ya negur orang ya. Tapi dikatakan seorang kawan akan memukul dengan maksud baik. Kalau tahu kawan kita dalam dosa, teman kita dalam dosa, sepelayanan kita dalam dosa, kita tidak tegur, kita berarti tidak mengasihi dia. Betul gak? Makanya Rasul Paulus bilang, aku menulis kepada kamu supaya kamu tahu betapa besar kasihku kepada kamu. Kalau anak bersalah, berdosa, kita biarin aja, diam-diam aja. Gak apa-apa, kamu bohong-bohong dikit gak apa-apa. Joy lagi dihukum karena dia berbohong. Ya kan Joy? Karena dia bohong. Kami hukum, kami tarik dia nggak boleh main HP, nonton pada hari Sabtu dan Jumat Sabtu. Seperti jatah dia. Dia hanya boleh main Jumat dan Sabtu. Kami tarik. Main sendiri. Sedih lihat ya, sedih. Kasihan.
Udah seminggu belajar, padahal 2 hari itu buat dia main. Tapi supaya dia kapok. Bukan karena saya nggak sayang dia. Justru kalau dibiarkan, makin sering bohong, apa yang terjadi? Udah biasa. Orang tua saya nggak pernah negur saya. Bukankah begitu? Berarti saya nggak sayang dia kalau saya nggak negur dia. Kawan kita, kalau kawan kita salah, ya harus kita tegur. Walaupun kita harus mencucurkan air mata. Kenapa? Mungkin aja orang itu jadi musuh kita. Rasul Paulus pernah menulis, apakah dengan menyatakan kebenaran aku jadi musuh kamu? Rasul Paulus buat sebuah ironi. Makanya kita harus belajar berani negur orang demi kebaikan ya, bukan demi motivasi pribadi. Kadang-kadang kita negur supaya menghancurkan orang itu. Dan itu salah. Itu bukan kasih landasannya. Tapi landasan kasih, kita tahu itu baik buat dia. Justru kalau didiamkan, dia nggak bertobat, dia menghadap penghakiman Tuhan. Bukankah kita jahat sama dia? Jahat dong kita. Kita mau menghakimi orang. Dikata menghakimi orang, tidak. Kita tegur dengan maksud baik. Karena kawan memukul dengan maksud baik. Jadi kalau misalnya ada teguran di dalam khotbah ini, bukan berarti mau mencelakakan. Karena memang firman Tuhan. Kamu bisa lihat ya, kita semua bisa lihat. Ada teguran yang memang mengada-ngada. Tahu gak mengada-ngada? Dibuat-buat, gak nyambung dengan firman. Memang mau negur orang itu, dibuat nyambung-nyambungin. Itu ngada-ngada ya. Tapi kalau memang firmannya lagi ngomong ini, kayak sekarang. Saya ngomongin soal teguran. Ya saya omongin lah, teguran. Kita kadang-kadang gak berani negur orang. Kenapa? Reputasi. Negur, saya pasti jelek nama saya. Negur orang bisa jadi masalah. Orang bisa jadi konflik sama kita. Kadang-kadang kita lebih baik, udahlah, biarin aja lah, dia mau rusak-rusak lah. Betul gak? Biarin aja. Daripada saya punya konflik sama dia, punya masalah sama dia. Kenapa? Hindarin aja, kalau bisa dihindari. Bukan begitu? Tapi Rasul Paulus bilang, saya menegur karena saya ingin tunjukkan saya mengasihi kamu. Dan inilah teladan dari Rasul Paulus yang harus kita tiru. Kita harus berani menegur orang lain. Kenapa? Karena teguran bisa Tuhan pakai untuk apa? Mendatangkan pertobatan. Makanya bedanya teguran dengan motivasi pribadi, dengan teguran memang firman Tuhan kasih, akan jadi hasilnya beda. Kalau motivasi pribadi, kita negur ya, mungkin benar-benar jadi musuh tuh. Tapi ketika kita benar-benar karena lihat firman Tuhan, karena kita mengasihi dia, saya yakin percaya karena firman Tuhan gak pernah bohong. Ketika kita tegur orang itu, Roh Kudus akan bekerja di orang itu dan orang itu pasti berubah. Kenapa? Karena kita ngomong sesuai dengan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri gimana kita menerima teguran. Nah, kalau kita lihat di ayat 10, Rasul Paulus mencirikan ada 2 jenis duka cita ketika menerima teguran. Di sini dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. 2 jenis duka cita. Satu duka cita ilahi atau duka cita menurut kehendak Allah. Satu lagi duka cita duniawi yang berasal dari dunia. Apa bedanya? Bedanya di sini dijelaskan bahwa duka cita menurut kehendak Allah pasti menghasilkan pertobatan. Kalau kita menegur orang sesuai firman, pasti Roh Kudus bantu supaya orang itu dibuat bertobat. Itulah luar biasa firman Tuhan. Ketika kita negur lewat firman ya, dengan firman Tuhan, pasti orang itu bisa bertobat. Tapi motivasi pribadi, kita tegur dia karena kita mau hancurkan dia, malah jadi musuh kita. Tapi karena kita mengasihi dia, dan ini disebut duka cita menurut kehendak Allah. Ada. Kehendak Allah adalah melalui kita, orang itu mau diubahkan.
melalui kita. Kehendak Allah. Kita harus menegur orang itu. Itu kehendak Allah. Dan itu akan bawa pertobatan dan dikatakan lagi keselamatan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu belum percaya Yesus, dia bisa bertobat dan menerima Tuhan Yesus karena teguran kita. Tapi duka cita dari dunia ini akan menghasilkan kematian, bekerja terus-menerus menghasilkan kematian. Dan ini pasti disesalkan. Apa bedanya? Duniawi itu kebanyakan orientasinya adalah tentang diri. Ketika kita berduka cita karena ditegur, rasa bersalah ada, rasa malu, rasa tersinggung, rasa sedih, itu muncul. Kenapa? Karena kita ditegur. Ya, seperti yang saya bilang, kita tidak ada yang suka ditegur. Siapa yang suka ditegur? Kan? Nggak ada yang suka ditegur, pasti nggak suka. Tapi ketika Tuhan memang memakai orang untuk negur kita, respon kita yang mana? Duka cita menurut kehendak Allah, di mana kita pasti bertobat, kita nggak akan menyesal. Contohnya seperti ini, ketika orang negur kita lihat, oh iya ya, benar ya, saya salah ya, saya berdosa ya sama Tuhan ya, saya sudah melakukan ini ya. Oh, kita malah bersyukur kita ditegur sama orang itu. Kenapa? Menghasilkan pertobatan. Oh, puji Tuhan, karena kamu tegur saya, sekarang saya bisa jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau dari dunia, apa yang terjadi? Kurang ajar orang itu negur saya. Tersinggung saya nih, harga diri saya nih, kamu negur saya nih. Marah saya. Marah. Kenapa? Karena responnya seperti itu. Kenapa? Karena tidak akan membawa ke pertobatan, malah bawa ke dosa selanjutnya. Kita jadi marah, kita jadi tersinggung, kita jadi musuhin orang yang negur kita, kita ngomongin orang yang negur kita, dan kita bisa jadi orang yang tidak suka sama sekali orang itu dan tidak mau dengar sama sekali orang itu. Itu ketika kita ditegur, datangkan duka cita juga, tapi duka cita menurut dunia. Jadi ketika kita ditegur nih, yang mana kita? Perbandingan yang paling luar biasa yang Alkitab kasih, seperti siapa? Yudas Iskariot dan Petrus. Dua-duanya berdosa. Ya kan? Tapi mereka sama-sama duka cita loh. Yudas Iskariot begitu menjual Yesus, mengkhianati Yesus, duka cita gak? Duka cita, sedih. Waktu dia mau dibayar, dia buang uangnya tuh. Gak mau dia duka cita, nyesel. Tapi tidak menghasilkan pertobatan. Hanya merasa rasa aib, malu, takut, gantung diri. Duka cita yang berasal dari dunia. Tapi duka cita berasal dari Allah, menurut kehendak Allah, akan buat kita berubah. Seperti Petrus. Begitu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Tuhan juga merestorasinya 3 kali. Ya kan? Dengan apa? Dengan ditanya 3 kali. Simon, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus bilang, ya Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi kamu. Ditanya 3 kali. Dan itulah restorasinya. Menghasilkan pertobatan. Malah jadi berubah menjadi luar biasa. Jadi nggak ada ya yang salah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak sekali yang ditegur sama Tuhan. Contohnya siapa? Saul. Saul ditegur sama Tuhan, Raja Saul, tapi dia malah membenarkan dirinya sendiri. Ditegur sama Saul melalui Samuel. Salah. Oh, ini salah rakyat, ini salah dia, bukan salah dirinya sendiri. Dia sedih, saya menyesal. Tapi datang dari duniawi, tidak bawa pertobatan. Daud berdosa juga sama. Tapi saat tegur sama Nabi Nathan, apa yang dia katakan?
Begitu dia tahu bahwa dia yang dimaksud, dia langsung bilang, Tuhan aku berdosa. Udah, dia nggak bilang, aku berdosa nih karena ini nih, karena Bathsheba ngapain mandi di situ? Ya kan, nyalain orang. Enggak, Daud, enggak salahin siapa-siapa. Iya, saya yang dosa. Itulah ketika kita ditegur. Kita seperti yang mana? Ketika orang negur kita. Yang dari dunia atau dari. Terutama konteksnya ya, konteks teguran ini dari firman Tuhan ya. Kenapa? Karena Rasul Paulus menuliskan surat. Dan ini pelayanan firman Tuhan. Dan ketika kita ditegur di waktu kebaktian nih, pasti ada yang firman yang menegur kita. Pasti. Kenapa? Karena itu kita bersyukur, karena Tuhan pasti negur kita. Kalau ketika kita dengar khotbah, kita nggak ditegur sama sekali, ada yang salah dengan kita loh. Ada yang salah dengan kita. Kita pasti tertegur. Ada bagian yang menegur kita. Firman Tuhan pasti menegur kita, karena firman Tuhan, dia menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membimbing orang dalam kebenaran. Dan dia mengajar sebelumnya. Pasti menegur kita. Tapi respon kita yang mana? Yang mana? Yang menurut kehendak Allah, godly sorrow, atau menurut dunia? Kita aja yang tahu. Tapi ternyata ada caranya mengetahuinya. Dari apa yang dihasilkan. Jadi yang ketiga, yang pertama, teguran membawa duka cita pertobatan. Kedua, perbedaan duka cita pertobatan dengan duka cita duniawi. Ketiga, bukti dari duka cita pertobatan. Kita bisa lihat di ayat 7. Bukan ayat 7, ayat 11. Di sini dikatakan, sebab perhatikan betapa justru duka cita menurut kehendak Allah, godly sorrow, itu bekerja terus menerus. Di sini kata mengerjakan pada 7 hal. Jadi duka cita menurut kehendak Allah ada buktinya. Ada buktinya ya. Bisa terlihat buktinya, dan buktinya ada 7 di sini. 7 bukti. Nah, pertama, kesungguhan yang besar. Kesungguhan besar ini kerajinan. Dari kata berusaha. Ini sering dikatakan kayak seperti berusahalah untuk layak di hadapan Allah. Kata yang sama. Berusaha, bersungguh-sungguh. Artinya ketika kita sadar kita berdosa, firman menegur kita, kita bersungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh rajin untuk supaya tidak lakukan lagi. Kita memotivasi kita akan terus kita akan berusaha untuk tidak melakukan lagi, bersungguh-sungguh. Yang kedua, di sini katakan pembelaan diri, apologia. Ini seperti apologetik, kita membela diri. Tapi di sini konteksnya maksudnya gini, kan Rasul Paulus menulis surat kasih tahu bahwa ada beberapa orang yang ingin melawan otoritas Rasul Paulus, dan beberapa orang melakukan dosa. Jadi mereka ingin kasih tahu dengan pembelaan diri mereka bahwa kami tidak termasuk dari komplotan itu, bukan orang-orang itu, dan kami sebenarnya sangat menjunjung otoritas kamu. Pembelaan diri, dia kasih tahu. Artinya dia nggak cuma cuek begitu ditegur, tapi mereka tahu, kasih tahu. Oh, sebenarnya kami seperti ini. Itu namanya pembelaan diri. Lalu di sini katakan kejengkelan. Apa kejengkelan? Kenapa kita ditegur tapi diterjemahkan kejengkelan? Kita jadi jengkel, bukan? Sebenarnya ini kemarahan kudus atau kemarahan apa ya? Tunggu, saya lupa catat. Pokoknya ini kemarahan kudus, kena kemarahan yang benar. Ketika kita marah terhadap diri kita sendiri karena dosa itu. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita ditegur, bisa kita melakukan satu dosa, firman Tuhan tegur kita, kita sendiri langsung marah sama kita. Ya kan, tuh kan, masih saya seperti ini, masih saya ngulangin lagi. Kita marah dengan diri kita sendiri. Bukan marah sama Rasul Paulus, bukan, marah pada dirinya sendiri. Lalu menghasilkan ketakutan.
takut akan Tuhan. Jadi kita lebih berhati-hati supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Lalu di sini adalah kerinduan, desire, keinginan keras untuk hidup kudus, lebih suci lagi, tidak mau lagi ngulangin dosa itu. Dan selanjutnya di sini katakan kegiatan. Saya pertama bingung, kenapa ini diterjemahkan kegiatan? Kegiatan apa memangnya? Bukan ya, bukan kegiatan kata noun ya. Kegiatan di sekolah, bukan. Ini kata dasarnya giat. Kegiatan. Kamu sangat giat gitu loh maksudnya. Kegiatan. Nah, makanya di terjemahannya kegiatan, jadi sepertinya agak rancu ya dengan kata noun, kegiatan di sekolah, kegiatan. Bukan ya, maksudnya kegiatan ini zealous. Dari kata jealous itu ketika kamu berapi-api, giat, semakin giat. Untuk apa? Untuk hidup kudus. Jadi kalau kita mau hidup kudus, kadang-kadang gini ya, kita merasa kalau kita mau hidup kudus, kita akan sedih. Kenapa sedih? Susah hidup kudus. Saya ditegur misalnya, jangan melakukan satu hal gitu kan. Kita berusaha untuk menghindari hal itu. Tapi kita murung terus, susah. Tapi harusnya tidak, kita bersemangat. Kita harus bisa kalahkan dosa ini. Dosa apapun itu ya. Nah, terakhir di sini katakan penghukuman. Penghukuman itu penegakan keadilan. Artinya, kita tahu kita salah, kita wajib dihukum, kita pantas dihukum, tapi kita tahu bahwa ketika kita benar-benar melakukan dengan baik, kita bertobat dengan baik, Tuhan pasti akan memperbaiki kita. Jadi 7 tanda itu harus ada di dalam kita. Ketika kita betul-betul berduka cita menurut kehendak Allah. Ada 7 hal di sini ya. Nah, apa hasil? Itu buktinya. Apa hasilnya? Hasilnya ada di ayat 12 sampai ke 16. Sebab itu jika aku menulis surat kepadamu bukanlah oleh karena orang berbuat salah atau oleh karena orang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaan terhadap kami menjadi nyata untuk kamu di hadapan Allah. Sebab itu kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih-lebih lagi bersukacita karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepadamu, demikian juga kemegahan kami terhadap Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatanmu kepada kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepadamu dalam segala hal. Apa hasil dari duka cita pertobatan ini? Apa kesimpulan dari Rasul Paulus? Sederhananya, waktu Titus balik, dia kasih tahu bahwa gereja di Korintus semua memang sedih menerima surat kamu. Tapi karena mereka sedih, mereka bertobat. Dan sebelum Rasul Paulus mengirim Titus sudah dikasih tahu, Titus, saya sangat bermegah dengan gereja di Korintus ini. Mereka orangnya baik sebenarnya. Cuman ada kalangan penyusup yang merusakkan mereka. Memang ada masalah, tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Rasul Paulus bermegah kepada Titus tentang mereka. Kayak kasih rekomendasi. Sederhananya, dia direkomendasikan. Gereja di Korintus direkomendasikan kepada Titus. Jadi begitu Titus sampai, Titus melihat kebenaran itu. Makanya, kamu tuh nggak ngecewain saya, karena saya udah, ibaratnya nih, saya udah rekomen kamu kamu, dan rekomendasi itu betul. Misalnya saya rekomendasikan Michael ke satu orang. Michael orangnya gini. Sampai sana, enggak. Kan saya malu. Tapi kalau ternyata iya, dia langsung ngomong orang yang saya rekomendasi, bener ya Michael orangnya gini yang seperti kamu ngomong. Bangga saya, sukacita. Betul gak?
seperti itu. Rasul Paulus juga seperti itu. Dia kirim Titus, Titus balik dan bilang, semua yang kamu katakan benar. Dan itu sukacita terbesar Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus saat itu belum bisa ke sana. Nah, jadi maka di sini ada statement penghiburan yang dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Kenapa? Karena Titus telah disegarkan. Artinya Titus aja bisa terhibur dengan pelayanan kamu, dengan keimanan kamu, kesetiaan kamu kepada saya, ke Rasul Paulus. Terhibur Titus, disegarkan. Dan di sini kata telah disegarkan, ya. Dan bukan hanya itu, kebenarannya terbukti. Semua yang dikatakan Rasul Paulus betul. Makanya kemegahan kami di hadapan Titus ternyata benar. Dan bahkan menyebabkan kasih dia bertambah. Karena pertobatan kamu. Dan ini hasil terbesar. Kenapa? Ketika kita menegur seseorang, misalnya hamba Tuhan terutama ya, kita negur orang itu. Dan orang itu berubah. Itulah sukacita terbesar dari seorang pemberita firman. Betul. Misalnya berkhotbah di remaja tentang banyak hal lah, satu item. Ternyata orang itu bertobat, berubah. Atau kita khotbahkan tentang pelayanan, banyak anak remaja tidak melayani. Kemudian mereka melayani dengan giat. Wah, sukacita. Terutama kalau bisa bayangkan perasaan gembala ya, gembala kan harus semuanya, segala aspek. Oh, akan bersukacita kalau melihat anak-anak, melihat anggota gereja bertumbuh dalam iman. Sukacita besar. Makanya itu jadi penghiburan sehingga bisa menaruh kepercayaan dalam segala hal. Dalam arti apa? Pelayanan. Karena kalau kita lihat orang bertumbuh di dalam iman, kita bisa mempercayakan pelayanan lebih besar. Kan begitu? Makanya ada hasilnya. Hasilnya sukacita berlipat ganda, kemegahan berlipat ganda. Di sini ada kata lipat ganda dan kebenarannya juga terbukti, bahkan kasihnya bertambah. Itu adalah yang dihasilkan dari duka cita menurut kehendak Allah. Makanya ketika kita bertobat, kita berduka cita, kita sedih. Tapi kita bertobat, itu akan membawa sukacita untuk orang lain. Begitu juga Tuhan, ya. Tuhan juga terhadap kita sama. Karena seperti Bapa sayang anaknya, dia akan mendisiplin kita, menegur kita untuk maksud baik. Dan itu yang terbaik. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menegur kita. Dan satu-satunya cara yang paling dipakai Tuhan adalah lewat apa? Firman Tuhan. Tapi lewat siapa? Pertanyaannya itu kan, kamu bisa baca sendiri, kamu bisa dengar, dan terutama saat perenungan firman Tuhan. Jadi kita belajar hari ini tentang 4 hal. Tentang duka cita yang membawa pertobatan. Kenapa? Karena ketika kita melayani manusia, emosi dan perasaan, makanya duka cita. Tapi duka cita seperti apa? Membawa pertobatan. Pertama, tentang teguran membawa duka cita pertobatan. Tegurannya mulai dari menegur, kita belajar ketika kita menegur orang, apakah kita berani? Karena kasih. Ya, kita harus berani. Dan ketika terutama hamba-hamba Tuhan ya menyampaikan firman, mau negur orang nih. Pas begitu firman Tuhan ini bagian ini, aduh, saya ngomong ini pasti negur orang nih. Sering terjadi. Ketika nyiapin ini, bukan disengaja ya. Kadang-kadang memang Roh Kudus kasih lihat, ini bukan maksud saya negur nih. Pasti ini orang ini ketegur. Kita langsung kepikiran. Kenapa? Karena memang firman Tuhan bekerja seperti itu. Bisa membuat orang tertegur. Cuman masalahnya, berani gak kita negur? Berani gak? Apa? Jangan-jangan kita takut menegur orang. Yang kedua, kita belajar Rasul Paulus menyimpulkan ada 2 jenis duka cita.
Satu duka cita menurut kehendak Allah, godly sorrow. Satu duka cita dari dunia. Cirinya seperti apa? Kalau duka cita menurut kehendak Allah, kita akan menghasilkan pertobatan dan keselamatan dan tidak disesalkan. Orang tidak akan menyesal ditegur. Ya, tidak akan menyesal. Seperti apa? Seperti Simon Petrus. Yang kedua, duka cita menurut dunia. Ini rasa malu, rasa takut, rasa tersinggung, itu yang akan keluar. Jadi pertanyaannya, ketika kita ditegur, kita pasti berduka cita karena menyesal atau kesal. Nah, dua ya, menyesal atau kesal. Bisa dua loh, kita duka cita sedih, bisa menyesal, kita mau bertobat, atau kesal sama orang negur kita. Itu aja dua responnya. Oke, respon ketiga, hal yang ketiga adalah bukti dari duka cita yang membawa pertobatan. Ada 7 hal di ayat 11, kesungguhan, pembelaan diri, kemarahan atau kemarahan kudus, ini di sini disebut kejengkelan, ketakutan, kerinduan, desire, keinginan keras, antusias atau berapi-api, giat, dan pembalasan atau penghukuman, atau di sini dijelaskan juga penghukuman, penegakan keadilan. 7 buktinya. Dan terakhir, apa hasilnya? Hasilnya adalah penghiburan yang berlipat-lipat ganda. Yang kedua, kebenaran yang dibuktikan terang benderang. Yang terakhir, kasihnya bertambah-tambah. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita berani negur orang, tapi kita juga mau ditegur orang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Ajar kami Bapa, supaya kami menurut kehendak-Mu, kami bisa menegur orang lain sesuai firman-Mu dan berlandasan kasih yang Kau tanamkan kepada kami. Karena kami tahu bahwa seorang kawan akan memukul untuk berbuat baik, untuk kebaikannya, tapi seorang musuh akan mencium bertubi-tubi. Ajarkan kami menjadi kawan yang setia, bisa dan berani menegur orang yang bersalah karena dosa mereka, bukan karena kepribadian mereka. Dan juga berdoa kiranya Engkau tolong kami supaya kami bisa dan siap untuk ditegur, terutama oleh firman-Mu, sehingga kami bisa berubah, kami bisa bertobat, dan kami bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan tolong kami sehingga kami bisa membawa sukacita dan menghiburan untuk setiap orang yang melihat kami bertobat dan berubah dan bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian terakhir 109. Mari tuturkan kisah Yesus. Nanti saya mengundang Mbak Sidang untuk doa berkat. 109. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, watak
tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan. Untukku Ia menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Saudara-saudari, mari kita bersatu untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan tersandung, bahkan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaan-Nya dengan sukacita besar, untuk satu-satunya Allah bijaksana, Juru Selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara-saudari, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.